Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun anak ibu berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, dan biaya peluang. Sebelum mempelajari bab ini, kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mempelajari ini, anak ibu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, harus bisa memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Terus yang ketiga, harus dapat menjelaskan biaya peluang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Gambar ini menunjukkan macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, makan, ada pakaian, ada tempat tinggal, mobil mewah, sepatu, jalan raya. Inilah gambaran dari macam-macam kebutuhan. Coba dicermati, apakah kebutuhan sama dengan keinginan? Nah, villa bisa dikatakan sebuah keinginan, sedangkan makanan bisa dikatakan sebuah kebutuhan. Sekarang, apa sebenarnya pengertian kebutuhan? Kebutuhan diartikan sebagai hal yang sangat dibutuhkan, dan tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu, bahkan mungkin kita tak akan bisa hidup. Bila kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan belum tentu dapat dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keinginan merupakan suatu hal yang kita ingin miliki, namun bila tidak berhasil mendapatkannya, kelangsungan hidup kita tidak akan terganggu. Sekarang macam-macam kebutuhan. Macam kebutuhan itu ada 4. Yang pertama berdasarkan intensitas, yang kedua berdasarkan waktu, yang ketiga berdasarkan sifat. Sekarang macam kebutuhan berdasarkan intensitas atau tingkat kebutuhan. Yang pertama kebutuhan mutlak, yang kedua primer, yang ketiga sekunder, dan yang keempat tersier. Selanjutnya pembagian kebutuhan berdasarkan waktu, terdiri dari sekarang dan yang akan datang. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifat, terdiri dari jasmani dan rohani. Selanjutnya macam kebutuhan berdasarkan subjek, yang terdiri dari individu dan kolektif. Kebutuhan berdasarkan intensitas dapat dibagi jadi kebutuhan mutlak. Maksudnya adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh setiap manusia dan tidak mungkin ditinggalkan. Contohnya makan, minum, udara. Kedua, kebutuhan primer. Kebutuhan primer maksudnya kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup yang layak. Contoh, makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder
itu merupakan kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, sepatu, tas. Selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier maksudnya kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sekunder telah terpenuhi. Contohnya, kebutuhan akan perhiasan, kebutuhan akan mobil mewah, kebutuhan akan villa mewah. Selanjutnya berdasarkan waktu. Macam kebutuhan berdasarkan waktu terdiri dari yang pertama kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda. Contoh kebutuhan sekarang antara lain obat bagi orang sakit, makanan bagi orang kelaparan, dan minuman bagi orang yang kehausan. Selanjutnya kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang maksudnya kebutuhan ini dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena tidak mendesak. Contoh, menabung, membeli payung di musim panas, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Macam kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya, kebutuhan berolahraga, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, beribadah menurut agama, bersosialisasi, rekreasi, hiburan, dan sebagainya. Selanjutnya, macam kebutuhan berdasarkan subjek, terdiri dari kebutuhan individu. Maksudnya kebutuhan ini merupakan kebutuhan perseorangan atau individu. Kebutuhan antar individu yang satu dengan yang lain berbeda. Contoh, laptop dibutuhkan oleh sekretaris, sementara cangkul dibutuhkan oleh Pak Tani. Selanjutnya, kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang bersama-sama dalam suatu masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, tempat rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, peradaban. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Yang keempat, adat istiadat. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang pertama, kondisi alam. Maksudnya, dengan kondisi alam yang berbeda-beda, kebutuhan manusia juga berbeda. Contoh, penduduk yang tinggal di pantai akan berbeda kebutuhannya dengan penduduk yang berada di pegunungan. Kemudian faktor yang kedua, peradaban. Maksudnya, peradaban di zaman purba tidak sama kebutuhannya dengan peradaban yang berada di zaman modern. Kemudian yang ketiga, faktornya agama dan kepercayaan. Di sini juga dengan kita menganut bermacam agama dan kepercayaan, sehingga kebutuhan kita juga berbeda sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Contoh, agama Islam membutuhkan mukena, sementara agama lain tidak. Nah, yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat akan bisa terlihat di sini ketika adanya
adanya acara-acara tradisi, ya, mungkin tradisi waktu pesta. Nah, ini yang dimaksud. Berbeda adatnya juga akan berbeda kebutuhannya. Selanjutnya, alat dan benda pemuas kebutuhan. Benda pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Dapat berupa barang dan jasa. Contoh, benda berupa barang adalah kursi, meja, mobil, roti, kopi, dan lain-lain. Contoh berupa jasa antara lain jasa guru, dokter, arsitek, tukang cukur, sopir taksi, mekanik, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda pemuas yang berwujud adalah berupa barang, sementara jasa berupa benda yang tak berwujud. Selanjutnya, pengelompokan barang. Barang didapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Terdiri dari barang ekonomi, maksudnya barang yang untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan, biasanya berupa uang dan waktu. Barang ekonomi jumlahnya terbatas. Contoh, alat-alat elektronik, BBM. Selanjutnya, barang non-ekonomi atau barang bebas, yaitu barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contoh, sinar matahari. Kemudian, kelompok barang berdasarkan kepentingan. Yang pertama, barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contoh, barang-barang tiruan. Kemudian yang kedua, barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contoh, yaitu barang-barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, barang normal, yaitu barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya, alat-alat komunikasi. Selanjutnya, barang mewah, yaitu barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contoh, mobil mewah. Selanjutnya, pengelompokan barang berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contoh, pakaian. Selanjutnya, barang publik, yaitu barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contoh, angkutan umum. Selanjutnya, pengelompokan barang berdasarkan hubungan pemakaian. Pertama, barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Contoh, beras bisa diganti dengan jagung. Selanjutnya, barang komplementer, yaitu barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya, jika kaos kaki
digunakan bersamaan dengan sepatu. Selanjutnya, berdasarkan proses pengolahan. Pertama, barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan sama sekali. Contoh, kapas. Selanjutnya, barang setengah jadi, barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Selanjutnya, contohnya benang. Selanjutnya, barang jadi, yaitu barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya, baju. Selanjutnya, pengelompokan barang berdasarkan bentuk dan sifat. Pertama, barang tetap, yaitu barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contoh, mesin pabrik. Selanjutnya, barang tidak tetap, yaitu barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contoh, bahan bakar. Selanjutnya kita mempelajari biaya peluang atau opportunity cost. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang akibat mengambil sebuah pilihan yang terbaik di antara alternatif pilihan yang ada. Biaya peluang tidak hanya berupa uang, tetapi juga waktu, kesempatan, keuntungan pada masa depan, atau kesenangan. Jadi, kenapa sampai terjadi biaya peluang? Biaya peluang sebenarnya terjadi karena alat pemuas kebutuhan itu terbatas, sehingga manusia harus memilih satu alternatif di antara beberapa alternatif. Kemudian, kalau biaya peluang tenaga kerja, itu berarti nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang dan jasa yang lain. Nah, dilanjutkan contoh biaya peluang. Seorang petani memanfaatkan lahan pertaniannya mempunyai beberapa alternatif. Pertama, jika menanam jagung akan memperoleh keuntungan 200.000. Kedua, alternatifnya jika menanam tembakau akan memperoleh keuntungan 250.000. Yang ketiga, jika memelihara ikan mendapat keuntungan 375.000. Pada akhirnya, petani memutuskan untuk memilih memelihara ikan. Maka biaya peluangnya adalah nilai yang paling tinggi dari berbagai alternatif yang ditinggalkan. Jadi biaya peluangnya sama dengan 250.000. Contoh biaya peluang tenaga kerja. Untuk memproduksi pakaian dan makanan, alternatif yang dipunyai oleh si produsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Jika memproduksi pakaian, memproduksi makanan
Jika memproduksi pakaian 150, berarti memproduksi makanan 0. B. Jika memproduksi pakaian 140, maka memproduksi makanan 10 unit. C. Jika memproduksi pakaian 120 unit, maka makanan 20 unit. D. Jika memproduksi 90 unit pakaian, makanan diproduksi 30 unit. E. Jika memproduksi pakaian 50, makanan 40 unit. Kemudian F. Jika memproduksi pakaian 0, sehingga memproduksi makanan adalah 50. Nah, untuk menerapkan biaya peluang untuk memproduksi makanan dan pakaian, ini bisa dijelaskan melalui kurva kemungkinan produksi. Yang mana dalam kurva kemungkinan produksi ini itu digambarkan kombinasi alternatif yang ada antara memproduksi makanan dengan memproduksi pakaian, yang mana garis vertikal itu menggambarkan produksi pakaian, sedangkan garis horizontal menunjukkan produksi makanan, sehingga dapat digambarkan dalam kurva kemungkinan produksi, yaitu alternatif A. Jika memproduksi pakaian seluruhnya yaitu 150, maka produksi makanan tidak dapat dilakukan atau 0. Kemudian kombinasi F. Jika semua kemampuan sumber daya yang ada difokuskan untuk memproduksi makanan, sehingga produksi makanan dapat dilakukan sebanyak 50, sementara produksi pakaian tidak dapat dilakukan. Kemudian alternatif lain itu alternatif B, dengan mengurangi 10 produksi pakaian, berarti 140 ya, berarti dapat memproduksi makanan 10. Kemudian yang C, dengan mengurangi dari 140 menjadi 120 produksi pakaian, sehingga dapat menambah produksi makanan dari 10 menjadi 20. Ya, itu kombinasi C. Kemudian yang kombinasi D. Ya. Yang kombinasi D, kalau kita mengurangi produksi pakaian dari 120 menjadi 90 dikurangi 30, maka dapat diproduksi makanan 30. Kemudian yang E, kalau memproduksi makanan dikurangi lagi 40, sehingga produksi pakaian dapat dilakukan 50 dan produksi makanan dapat dilakukan sebesar 40. Ini maksudnya alternatif-alternatif yang ada, inilah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan, yaitu terbatas produksi tadi di garis lengkung A, B, C, D, E, F, yaitu batas kemungkinan produksi. Itu pun disesuaikan dengan sumber daya yang dipunyai produsen. Sumber dayanya apa? Sesuaikan dengan tenaga kerja yang ada,
modal yang ada, ya, bahan baku yang ada, sehingga batas produksi yang mungkin dilakukan adalah yang bergerak dari A, B, C, D, E, F. Sedangkan ketika produksi dilakukan misalnya di titik P, ya, itu berarti tidak melaksanakan produksi secara maksimal, ya, berarti ada faktor produksi kita yang menganggur, yang tidak terpakai. Nih, kalau pada titik P. Tapi kalau seandainya produksi dilakukan pada titik Q, sehingga di sini kita melampaui dari batas produksi. Maksudnya kita memproduksi di luar kemampuan yang ada, sehingga berkemungkinan produksi kita tingkatkan sementara utang menumpuk. Nah, itulah penjelasan tentang biaya peluang untuk produksi pakaian dan makanan. Nah, kalau kita simpulkan dari contoh kurva kemungkinan produksi tadi, itu terdapat 3 konsep. Ya, yang pertama konsep keterbatasan atau scarcity yang ditunjukkan oleh kombinasi yang tidak dapat dicapai di atas garis batas. Maksudnya garis lengkung A, B, C, D, E, F tadi. Kemudian yang kedua konsep pilihan atau choice. Pilihan ini ditunjukkan oleh alternatif-alternatif di sepanjang titik garis batas. Apa alternatifnya? Yaitu alternatif A tadi, kalau misalnya kemampuan faktor produksinya dikerahkan seluruhnya untuk memproduksi pakaian, sehingga untuk produksi makanan tidak bisa dilaksanakan. Kemudian ada lagi pilihan lain, yaitu alternatif B, C, D, E, F. Selanjutnya biaya kesempatan atau opportunity cost ditunjukkan oleh kemiringan batas tersebut ke kanan bawah. Demikianlah penjelasan dari pembelajaran kita hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.